Salam budaya Rahayu, salam kletik-kletik ora obah ora mamah. Berjumpa kembali dengan saya Ki Gendeng Ardianto dalang wayang kulit yang sudah cetar membahana, yang jos gandos kotos-kotos meledos, yang sudah terkenal di seantero alam semesta ini, baik alam nyata maupun alam gaib. Pada kesempatan ini saya akan membuat yaitu cara sharing. Nah, bagaimana cara memegang wayang, ya. Kemudian apa saja gerakannya. Nah, ini sebagai contoh saja. Silahkan ini diikuti. Nah, untuk bagi adik-adik, bagi sahabat-sahabat yang ingin belajar mendalang atau memegang wayang. Tapi sebelumnya silahkan video Pak Dalang ini di like, ya, di like, kemudian di komen, dan kemudian di subscribe. Jangan lupa tombolnya itu didulek, ya, didulek atau ditunul, ya, ditunul, agar setiap kali saya mengupload video, jenengan semuanya segera mendapatkan notifikasi dari video yang saya unggah. Nah, ini mohon maaf juga bagi para senior-senior, bukan maksud saya ingin menggurui, tapi ini hanya sebagai sharing dari gerakan-gerakan wayang yang saya lakukan ketika saya manggung. Jika ada baiknya silahkan diikuti, mana yang tidak baik atau yang kira-kira kurang pantas atau kurang patut, yang tidak perlu diikuti. Nah, ini cara saya. Pertama, bagaimana cara kita menentukan ini wayang ini enak kita pegang atau tidak? Pertama kita lihat dulu, kita ukur panjangnya duding yang depan. Ini kalau saya rumusnya dari hidung ini sampai ke kaki, ya, hidung sampai kaki sini. Nah, ini pasti pas, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Ini ukurannya. Ya, ukurannya. Kemudian duding yang belakang ini biasanya 1 cm, ya, 1 cm lebih pendek dari duding yang depan. Nah, kenapa ini pendek sekali? Karena ini kita sesuaikan dengan pundak pelemahan, pundak wayang. Jadi kalau pegang ini, kalau wayang kita ngetolang, ini namanya tidak simetris, ya, tidak simetris, tidak lurus. Ini dipandang juga kurang enak. Jadi mandangnya harusnya ininya lurus. Nah, ini lurus, ya, berbanding lurus antara ini, namanya siku, ya, nanti pegangnya. Kemudian apa saja ini rangkaian dari wayang. Ini wayang ini namanya ini gabet, ya. Ini namanya antuk, ya, antuk, atau kalau tawon itu entuk, ya, antuk. Kemudian ini kemudian sing jegari ini namanya picisan, ya, picisan. Nah, ini genuk, ya, genuk ini genukannya di sini, ini picis, genuk, ini lengkeh. Nah, pegangnya kalau saya biasanya saya sesuai ini. Kita lihat jari tangan kita. Kalau saya ini pas di sini, ya, pas di pedotan tangan ini, ya, di tekukan tangan ini. Nah, ini kalau saya biasa duding ada di dalam sini, ya, dalam sini kalau saya ini. Kemudian jempol ini berada di lengkeh, ya, jadi seperti ini. Nah, artinya kalau seperti ini apa? Ini kalau ada di tekukan ini nggak sampai nyerodok, nggak sampai lebih, nggak sampai jengat lah katakan, nggak sampai jengat, Nah, ini kurang panjang sedikit, ya, kurang panjang sedikit, wah, patah ini. Nah, ini kalau saya seperti ini cara pegangnya. Ini jempol ada di ini. Ada juga kalau dalang-dalang Sragen, sahabat-sahabat saya dari Sragen, biasanya nyekele kui ngokop itu artinya di sini, ya. Ini jari apa, ibu jari ini ada di pok, ya, intinya ngokop atau ngepok. Ini biasanya untuk wayang yang besar,
Kalau saya seperti buto raton, wayang-wayang besar, ini nyekelnya biasanya ngokok. Nah, ngokok utawa ngobok supaya apa? Ini kuat itu sebenarnya. Tapi kalau menurut saya, prinsip saya biasanya pegangnya ini ya, kalau di sini pegangnya ini sampai diantuk ini namanya mices, ya mices, nah, mices. Nah, semacam ini maksudnya apa? Wayang ini penampilannya biar kelihatan bersih, ketika ada di layar. Nih, ya, kelihatan bersih. Sudah tahu ya, ini cara megang saya. Kemudian gerakan-gerakan apa saja yang langkah awal ketika kita mau pegang wayang, yang pertama kali harus kita perhatikan wayang ada di eblek sebelah kanan. Pegang, ya. Angkat yang tinggi. Ya, angkat tinggi. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Pandang wajahnya, disawang raine wayang, terutama matane atau mripate wayang dipandang. Nah, setelah dipandang, kemudian kita arahkan ke dalam kelir, masuk ke kelir. Ini usahakan bayang-bayang dari pelemahan wayang ini lurus berbanding lurus dengan plisir atau pelemahan di layar atau di kelir. Perhatikan, ya, yang tinggi masuk, ya, lurus, ya, lurus. Ini tangannya seperti ini. Kemudian gerakannya ini menurut saya dihafalkan saja ya. Setelah angkat, masuk, ya, ulat-ulat, ya, ulat-ulat tangan depan ini tidak terlalu tinggi ya. Mungkin ini ini sebatas batok ya. Nah, kening atau batok. Ini ulat-ulat. Nah, ini menurut saya ini ya. Apa ya dijenengi? Tanjak apa ya? Nah, tanjak. Nah, kemudian sampur. Nah, sampur ini kalau saya banyak juga, nanti kalau sudah terampil silahkan bervariasi. Ini yang saya lakukan, ini menurut saya mencoba mengikuti bentuk tari dari wayang orang. Ya, kalau wayang kulit yang jelas gerakannya mengikuti gerakan wayang orang. Orang kok wayang wong kuwi mengikuti wayang kulit, yo elek golek wayang kulit kan arahe kan kenceng ngono. Dadine yo elek malah kaya angkrok ya. Jadi wayang kulit ini meniru gerakan dari wayang orang. Nah, kemudian kalau tadi sudah sampur, namanya ya capeng. Hitungannya berapa? Kita hitung saja. Kalau kita belum tahu, kita hitung aja 1 sampai 4 sebelah sampur ya. 1, 2, 3, 4 ini sebelah sampur. Ya, sebelah sampur. Kemudian benake ira-iran, hitungannya juga 4. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi mulai 1, 2, 3, 4. Kemudian melintir brengos. 1, 2, 3, 4. Jadi hitungannya papat mesti pas dengan iringan gamelan. Hitung ya. Tapi temponya ya sing pas. Ya, temponya pas. Ini adegan untuk hanya kita belajar nyekel wayang. Nanti bagaimana mengikuti dari konteks lakon atau konteks perjalanan saja. Tapi ini untuk caranya nyekel wayang. Ya. Angkat, pandang, kelihatan gagah, ya, tinggi. Usahakan jika lampunya mempunyai bayangan yang jelas, usahakan bayangan wayang ini memenuhi dari layar. Layar, oke. Tinggi, turun di sini. Usahakan kakinya lurus dengan pelemahan, maju sedikit, ya, di tengah. Ulat-ulat, agak dengak ya, manut karo wayangnya. Kemudian mundur ke belakang, telisik, ya, telisik. Kemudian maju lagi, sampur, kemudian tancep. Kemudian setelah itu capeng, hitungannya papat, 1, 2, 3, 4. Ira-iran 1, 2, 3, 4. Benakne brengos 1, 2, 3, 4. Kemudian tanjak meneh, ulat-ulat, telisik,
melaku atau lumaksono, hitung saja tiga jalan, 4 mentas. 1, 2, 3, 4. Ulang ya. Dari sini ulat-ulat, telisik. Nah, maju, melangkah, jaga. 1, 2, 3, 4. Mentas. Ini gerakannya seperti itu. Jadi caranya menghafal. Tadi gerakannya untuk wayang ini, untuk jenis mungkin wayang jengkaran atau di saat paseban, hitung aja ya. Maju, ulat-ulat, telisik, nah tanjak, sampur. Nah, setelah sampur kemudian capeng. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, maju sedikit, ulat-ulat, telisik, tanjak lagi, dinteni iramane mlaku, ji, ro, lu, pat. Untuk teknik yang pertama sudah kita cekel, sudah bisa dipahami ya. Jogetnya tadi yang jelas ulat-ulat, telisik, terus kemudian sampur. Sampur itu membuang sampur, tancep, setelah tancep capeng, setelah capeng ira-iran, benak kuplo, ira-iran, sampur lagi, benak bringos, bintir bringos, capeng, sampur, jalan 1, 2, 3. Nah, kalau ini sudah hafal. Nah, sekarang belajar kedet kaki. Maksudnya kedet ketika jalan supaya kelihatan berjalan. Nah, diwayambekan juga, diwayambekan. Misalnya ketika kita ngenteni nangguh uromo, ambekan, baru jalan. Nah, ini diway kedet ji. Caranya kedet, det. Nah, jika Anda punya wayang di rumah, biasakan kalau duduk ya, kalau duduk saya dulu, kalau guru saya ngajarin itu suruh pegang pensil atau pegang gagang sapu. Duduk ini ya. Ini yang gerak, ini adalah otot-otot yang sini. Dan imbangannya ada di otot sini. Ini. Dek. Ya. Ini teknik yang saya lakukan. Nah, kemudian wayang yang dari kiri. Nah, dia nggak jauh berbeda. Ya, ini nggak jauh berbeda. Ulat-ulat, telisik, maju, mungkin sampur, tapi megangnya, nah ini dengan tangan kanan, tangan belakang ini baru sampur. Nah, ini bedanya dengan yang wayang dari kanan. Nah, kemudian capeng 1, 2, 3, 4, ira-iraan ya, 1, 2, 3, 4, blintir brengos 1, 2, 3, 4 ya, angkat, tanjak, ulat-ulat, telisik, mlaku, ji, ro, lu. Hampir sama ya, hampir sama. Ini kita ikuti bersama. Kita akan praktekkan dengan iringan gamelan. Kita sesuaikan dengan latihan ngeprak yang kemarin ya. Untuk ini paseban atau jengkaran. Yuk, coba kita praktekkan. Untuk wayang melaku, untuk lumaksono ya. Dengan dembung aja dan kendang. Coba kita perhatikan. Oke, mulai ya. 1,
tahap tutorial bagaimana cara memainkan wayang kita imbangi dengan pola serempekan, pola keperaan, dodokan kotak. Ini mohon bisa dipahami, bisa dipelajari dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya saya akan membuat tutorial tentang cara kiprah ya. Kiprahane Dursosana juga mungkin ada beda juga dengan kiprahan buta. Ini menurut versi saya ya, menurut versi saya yang saya mampu, yang saya bisa ya. Semoga sharing tentang cara nyekel wayang ini tadi bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada, agar selalu tetap mencintai dan melestarikan budaya adiluhung wayang kulit peninggalan leluhur kita. Tetap semangat, selalu stay di videonya Ki Gendeng Ardianto. Berjumpa kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.